Hai semuanya, balik lagi ke channel gue, Jihan Nadira. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas seputar planning untuk persiapan UTBK 2022. Karena sebenarnya gak bakal kerasa, tiba-tiba nanti ujuk-ujuk udah ujian aja. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, bentar, gue ada paket. Nah, ini dia. Sebelum gue masuk ke videonya, gue mau unboxing dulu face care gue dari Scarlett Whitening. Mending kita unboxing bareng-bareng ya. Yang mungkin ngikutin gue di YouTube, itu tuh gue tuh struggle banget sama kulit gue. Jadi gue selalu percayain skincare gue masalah acne problem gitu. Nah, di sini udah ada rangkaian acne series dari Scarlett Whitening yang bakal gue unboxing satu-satu. Nah, yang pertama adalah facial wash. Facial wash mereka itu mengandung glutathione yang bisa meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, dan juga bisa mencerahkan kulit. Selain itu, ada juga vitamin E-nya yang bisa melembabkan dan bisa membantu mengatasi peradangan kulit. Mereka juga masukkan rose petals, tuh kalian bisa lihat ya, ini bisa menyegarkan kulit, dan ada aloe vera yang bisa meredakan peradangan kulit, since kulit aku tuh sering meradang karena aku kan acne prone ya. Nah, yang kedua adalah acne serum. Nah, acne serum itu punya active ingredients kayak tea tree leaf water, salicylic acid, Jeju centella acetica, licorice extract, dan juga vitamin C. Ini membantu menyembuhkan jerawat meradang dan jerawat batu, kemerahan, dan iritasi, dan membantu menenangkan kulit dan juga mengontrol kadar minyak berlebih di kulit. Tuh, kalian cukup tetesin 2-3 tetes serum setiap hari, pijat perlahan di muka, dan nanti kalian tunggu beberapa saat sampai serumnya benar-benar menyerap di kulit. Nah, lanjut next stepnya aku pakai acne cream day dari Scarlett juga. Ini tuh bagus banget, aku pakai setiap pagi untuk membantu mengurangi jerawat di muka aku karena kandungan aktifnya ada double action salicylic acid, natural squalene, dan hexapeptide, dan masih banyak lagi. Aku suka banget sama teksturnya karena selain manfaat yang bisa membantu banget mengurangi jerawat, tekstur mereka tuh juga nggak lengket dan enak banget kalau dipakai di muka. Jadi nggak ada sensasi pakai skincare yang berat gitu dan nyaman banget. Nah, setelah seharian aku pakai rangkaian produk Scarlett, biasanya pas aku pulang ke rumah aku bakal tutup pakai acne cream night yang mereka. Ini dipakai setiap malam sebelum tidur ya. Aku tuh suka banget sama produk ini karena ini bener-bener ngebantu kulit aku bebas dari jerawat karena ternyata ada kandungan aktif kayak CM Acne tuh yang berperan aktif sebagai antibakterial alami dan juga antiinflamasi. Jadi zat ini itu bisa ngebantu ngelawan bakteri di muka kita, jadi muka kita jadi bebas jerawat deh. Nih aku suka juga teksturnya karena teksturnya tuh ringan dan gak bikin lengket di kulit sebelum tidur. Buat yang mau beli juga, aku bakal taruh linknya di description box, jangan lupa dicek. Nah, kita balik lagi nih ke bahasan kita. Jadi, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya persiapan belajar kalau udah hamil 5 bulan. Kan sekarang kan udah bulan November ya. Mungkin video ini bisa ngebantu untuk mencerahkan kalian. Jadi jangan lupa untuk tonton terus video sampai habis, oke? Oke, first thing first yang harus kita lakukan. Say nih lo udah tercerahkan. Oke kak, gue udah mau fokus belajar buat UTBK. Kira-kira apa sih hal yang pertama yang harus kita persiapin lebih dulu? Karena sekarang itu kan tanggal 7 ya. Tanggal 7 hari Minggu. Oke, let's say kita mulai start gencotnya itu besok gitu, mulai hari Senin tanggal 8. Jadi kita harus semangat, oke? Kita lihat dulu nih, timeline yang kita punya itu udah berapa lama lagi sih? Biasanya pelaksanaan UTBK itu ada di kisaran bulan April. Ini kalau belum mundur ya, since belum keluar press release apapun dari LTMPT, jadi gue tetap berpegangan sama tahun lalu gitu, yaitu bulan April. Biar lebih aman, kita taruh aja tanggalnya itu ada di awal bulan April. Let's say kita taruh tanggal 6 ya. Biasanya bulan Januari pengumuman siswi yang eligible untuk SNMPTN dan lain semacamnya. Februari biasanya mulai dibuka untuk daftar SNMPTN atau mulai registrasi di LTMPT. Maret itu mulai masuk masa daftar UTBK atau SBMPTN. Bulan Aprilnya baru pelaksanaan UTBK, terus bulan Juni biasanya udah pengumuman. Kisaran 150 hari sampai kita mendekati due date kita yaitu 6 April. Di video kali ini gue bakal ngerinciin apa aja sih yang harus kita taruh di planning belajar kita sampai 150 hari ke depan. Nah, yang pertama yang harus lo persiapin itu adalah lo harus buat prioritas. Anak-anak SMA itu mereka dihadapin sama pilihan mau fokus ke ujian sekolah atau mau fokus belajar ngambis UTBK dari sekarang. Gue saranin kalian untuk fokus ke SBMPTN dulu. Kenapa? Karena pertama, soal-soal SBMPTN tuh lebih advance, istilahnya lebih susah. Udah fokus ngerjain yang susah, otomatis tuh yang gampang itu pasti akan lebih gampang dikerjain. Pas gue SMA, gue tuh udah nggak belajar sama sekali. Waktu itu kan gue masih ada UN ya. Gue bener-bener fokus buat belajar SBMPTN dan nilai UN gue
rata-rata semua. Nah, meskipun gue nggak belajar sama sekali di situ. Gue nggak tahu ya sekarang tuh masih ada ujian nasional atau enggak, ataupun ujian akhir atau apapun itu. Basically kan itu sebenarnya udah tercakup ya di materi SBMPTN. Nah, yang ketiga, ini lo harus buat planning. Nah, sebenarnya ini sih kuncinya. Lo tuh harus percaya semakin bagus planning lo, maka semakin besar possibility lo untuk nanti diterima di kampus yang lo mau. Sekarang dengan lo punya 150 hari, ini gimana caranya lo bikin planning sedetail mungkin yang sebenarnya di video-video sebelumnya gue udah sering jelasin ya cara bikin planning yang bagus gitu. Cuman sekarang mungkin gue bakal rinciin lagi karena kalian juga pada belajar online sekarang. Ini not sponsored at all ya. Gue mau rekomendasiin kalian untuk pakai aplikasi atau software yang gue suka banget. Ini namanya Notion. Notion itu salah satu software yang membantu produktivitas kalian buat belajar. Itu bagus banget untuk planning belajar kalian. Di sini lo bisa breakdown semua materi UTBK yang bakal lo hadapi nanti. Nah, beruntung buat kalian karena gue udah siapin breakdown materi lengkap buat teman-teman di Sosum. Gue bakal taruh linknya di description box di bawah. Tapi kurang lebih kalian itu nge-breakdown tuh kayak gini. Nah, kalau gue tuh suka banget setelah gue breakdown itu gue kasih checklist. Kita tahu, oh kita tuh udah selesai nih materi ini, kita apa yang bakal kita pelajarin ke depan tuh kita tahu. Juga bisa ngatur waktu belajar lo. Mau lo bikinnya dalam bentuk timeline, mau lo bikin dalam bentuk tabel atau apapun itu, Notion bisa menyesuaikan. Misalkan lo pengen belajar salah satu mata pelajaran, misalkan proklamasi, estimasiin lo belajar itu 3 hari lah. Hari keempat itu lo mulai latihan soal. Nah, itu lo bisa taruh tuh semua mata pelajaran yang lo punya di situ. Itu lo juga harus sesuaiin sama ending date lo ya. Deadline terakhir lo udah harus kelarin semuanya itu kapan, itu lo harus udah taruh di situ. Fleksibel tapi memang harus menyeluruh gitu. Semua submateri tuh harus dapat kesempatan untuk lo pelajari lah istilahnya. Nah, Nika udah bentar lagi. Enggak kok, menurut gue 150 hari itu masih bisa lo kejar untuk mau lolos di SBMPTN. Nah, terus mana sih yang harus dipelajarin dulu gitu kan? Ada banyak banget ya submaterinya. Ada TPS, ada TPA dan lain semacamnya gitu. Kalau gue pribadi, gue saranin untuk kalian start di minggu pertama itu lo belajar hal-hal yang berbau dengan matematika. Kayak misalkan kalau di TPS itu ada TPS kuantitatif, atau mungkin kalau di anak-anak saintek itu ada matda. Saat lo belajar logika matematika atau mungkin pola-pola matematika, itu tuh ngebantu jalan pikir lo jadi lebih logis gitu, struktur lah jalan pikir lo. Nanti setelah lo udah selesai, mau nanti lo belajar materi apapun, itu akan terasa lebih mudah karena kemampuan otak lo tuh udah terasah di awal gitu loh. Kira-kira enak mana kak, belajar mana dulu nih? Kita belajar materinya dulu atau kita belajar soalnya dulu? Menurut gue, karena masih sebenarnya jatuhnya masih ada kurang lebih 150 hari sebelum pelaksanaan UTBK 2022, masih ada waktu lah istilahnya. Bisa aja kalau kalian belajar dulu materinya, lalu nanti lo langsung terjun ke soal yang related ke submateri itu. Sebenarnya alokasiin kurang lebih 40% untuk belajar materi, terus 60%-nya itu untuk belajar soal. Misalkan ada yang gue nggak tahu, baru gue refer lagi ke teori. Nah, gue juga saranin kalian pakai Pomodoro teknik yang sebelum-sebelumnya gue udah sering banget jelasin ke kalian. Itu basically adalah cara belajar dimana lo tuh nanti 20 menit fokus, 5 menit istirahat, 20 menit fokus, 5 menit istirahat. Dan gue tuh suka banget pakai ada namanya software tuh namanya PomoFocus. Jadi PomoFocus itu ngebantu kalian untuk bikin Pomodoro kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai stopwatch di HP, kalian cukup lihat aja PomoFocus itu. Gue tuh suka banget dan gue rekomendasiin kalian untuk pakai itu buat belajar hariannya. Ingat ya, untuk bikin target belajar atau planning belajar harus bikin yang spesifik. Abis itu lo juga set deadline-nya. Baru setelah itu udah selesai semua, lo bisa checklist apa aja sih yang udah gue selesai pelajarin, apa aja yang belum gue selesai pelajarin. For information juga di Notion itu lo bisa nge-track gitu mana materi pelajaran yang masih belum selesai, mana yang progress, mana yang udah selesai gitu. Jadi tuh lo bisa plotting tuh semua di situ. Nah guys, jadi sebenarnya basically gak ada planning yang baku atau yang kaku gitu. Sebenarnya semua orang bisa fleksibel sama jadwal belajar mereka as long mencakup beberapa hal ini. Yang pertama, lo breakdown dulu materinya apa aja. TPS-nya lo breakdown, terus TKA-nya juga lo breakdown sedetail mungkin kayak yang udah gue contohin. Nah, yang kedua, lo bikin target belajar. Terus yang ketiga, lo kasih time, lo kasih alokasi waktunya mau selesai berapa lama, deadline-nya berapa lama. Di Notion juga bisa BTW. Lo juga harus schedule tryout sesering mungkin. Jangan meremehkan tryout, jangan ngundur-ngundur tryout, dicicil-cicil dulu aja lo mulai ngerjain soal-soal tryout. FYI, dulu tryout sampai ke 10 tahun tuh minimal ya. Gue bahkan belajar soal-soal tahun 98, 96 segala macam tuh gue pelajarin. Gue tuh punya rumus 2x1, 2 kali tryout mandiri dan 1 kali tryout yang kayak tryout nasional gitu yang biasa disenggain sama bimbingan belajar tertentu. Nah, BTW guys, di Notion tuh selain kalian bisa bikin planning belajar, kalian juga bisa bikin planning apapun itu.
tuh kalian bisa planning tentang self development, rencana tabungan kalian, habit track lo sendiri. Ini menurut gue aplikasi udah all in one banget. BTW di Notion mungkin kalau mau endorse gue boleh banget. Karena ini gue bener-bener suka banget sama Notion. Berikutnya adalah timing. Jangan mentang-mentang lo PJJ, pembelajaran jarak jauh, lo di rumah doang, lo jadi seenaknya sama jadwal belajar. Biasanya itu gue suka banget bangun pagi. Gue tuh jujur orangnya morning person sih sekarang. Jadi gue tuh bangun pagi, gue mandi dan gue siap gitu. Sekitar jam 8 antara sambil sarapan itu gue udah buka laptop dan gue udah belajar ngerjain apa yang harus gue selesaiin pada saat itu. Terus nanti ada break jam 10. Breaknya tuh kalian boleh ngapain aja ya, as long as itu bukan kegiatan yang bikin mata lo tuh tambah capek. Lanjut lagi tuh belajar dari jam 10 sampai jam mau jam 12. Jam 12 lo isi soma biasa. Terus nanti lo lanjut belajar lagi. Nah biasanya tuh kalau gue tuh sore itu tuh gue udah istirahat gitu, karena biasanya gue lanjutin lagi belajarnya dari sekitar jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Gue kenapa milih pagi, karena gue ngerasa setelah gue bangun tidur tuh otak gue udah fresh, akan lebih mudah buat gue untuk belajar pada saat itu. Tapi beda-beda ya, gue tidak memaksakan lo harus belajar di waktu-waktu tertentu, sesuaikan saja sama kebutuhan lo. Kuncinya jauhin distraksi, bener-bener harus fokus sama apa yang lo kerjakan. Gue bakal bikin konten seputar time management di next video, jadi stay tune di video berikutnya. Dan yang terakhir adalah lo harus konsisten. Memang konsistennya ya kuncinya, mau lo punya planning sebagus apapun, kalau lo nggak konsisten itu tuh sama aja bohong. 2 hari pertama bakal susah, karena memang itu tuh ngerubah habit lo dari sebelumnya yang santai-santai jadi lebih terarah. Setelah lo udah mulai terbiasa dengan itu, lo bakal lebih enjoy sih ngejalanin. Jadi segitu aja guys video gue hari ini. Mungkin buat kalian yang pengen langsung bikin planning, gue udah taruh juga linknya di description box. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.